Disatukan dengan pendidikan, dipisahkan dengan masa depan. Oke, kata-katanya sungguh bermakna ya. Iya gak sih? Ya. Iya. Oke, selamat malam pada channel kali ini di Komunika Raya. Channel yang begitu dalamnya itu mengandung keikhlasan, kebersamaan, berdikari, ukhuwah Islamiyah, dan yang paling penting adalah kebebasan. Siap. Oke, kali ini kita kedatangan tamu nih. Yang tamunya ini memang saking sibuknya tuh terkadang menyulitkan bagi kita juga. Tapi dia memang benar-benar berkualitas gitu ya. Oke, boleh mengenalkan diri terlebih dahulu? Siap. Ini dimulai dari sini atau dari sini? Sini dulu. Boleh, sebelah kiri dan utara. Bisa kali belah sini dulu. Boleh. Langsung kawan. Langsung ya? Ya, boleh. Ya, perkenalkan langsung aja. Iya, langsung. Perkenalkan nama saya Faik. Berasal dari Kuningan. Kuningan. Ya, Kuningan daerah kan ya? Kuningan Jawa Barat. Oh. Jawa Barat. Ya, mungkin Tahu kalian kan? tahu kan Kuningan Tahu itu daerah, bukan yang Kuningan. lain. Iya. Kan Kalau kita kan ini, Per, satu konsulat dulu. Oh iya, dulu kita Lupa dipersatukan gitu ya, karena Allah, konsulat, dan ini dipisahkan karena tujuan mereka masing-masing. kalau teman-teman kurang tahu Kuningan di mana, cek aja nih Ya. Google Map. Di searching ya, jangan Bisa lupa. kali. Iya. Boleh. Kalau tahu mampir aja. Oke, yang selanjutnya dengan kakak siapa? Dengan saya nama saya Muhammad Ikram Said Alfat, biasa dipanggil Alfat. My kota atau kota saya itu Bekasi. Lebih Oke. tepatnya lagi Cikarang. Kalau teman-teman mau tahu Cikarang gimana, pasti teman-teman tuh kenal yang namanya Mekarta. Iya nggak sih? Mekarta tuh apa? Berkata yang tahu-tahu aja sih, YTTA. Emang itu YTTA. Iya. YTTA. Biasa Ya, ini oke. Kuningan teman-teman nggak tahu dia. Ya Allah. Ntar kita pas skin untuk roasting daerah masing-masing di belakang layar aja. Iya, siap. Siap. Aman aja. Oke, Roasting kali ini aja. nih malam ini nih benar-benar cukup bermakna ya, karena kita diundangi juga ya, izin menjelaskan juga bahwa orang yang begitu stay cool banget, hedon banget, yang dimana story-nya full dengan agenda, story-nya tuh penuh dengan acara-acara di kampus dan sebagainya, nggak nyangka mereka ini ada plot twist juga loh, yang dimana mereka ini sama-sama perjuangan sama kayak kita juga, awal dari santri menjadi santri, dan di collab antara santri jadi mahasiswa jadi mahasantri, bener gak? Siap. Bener, Masuk, mahasantri. masuk. Nah, ingin menjelaskan nih bahwasanya mahasiswa kita tuh bukan hanya sekedar mahasiswa, terutama kita spill dulu ya, universitas apa namanya kita? Universitas Darussalam Gontor. Universitas Darussalam Gontor. Yang dimana Unida tuh nggak berperspektif kayak kalian-kalian, dimana kita jadi santri lagi, kita dimana hidupnya susah lagi gimana. Dan kali ini kita kedatangan dari ketua angkatannya, ya. Kita mau sedikit bertanya lah, gimana sih, apa bener ya kehidupan mahasiswa sebagai mahasantri itu benar-benar kehidupan kayak santri gitu? Enggak kan ya? Ya, kalau dibilang kita cenderung lebih ke santri. Karena kita apa? Karena kita berbasis pondok. Kita berbasis pondok, makanya kita harus apa? Harus mencerminkan bagaimana layaknya santri walaupun kita mahasiswa kan. Jadi kita disebut apa? Mahasantri. Mahasantri. Makanya kita ya tidak jauh lah bagaimana rutinitas di pondok, mulai dari bangun pagi kan, bangun pagi ke masjid. Kan Betul. bedanya apa sih bedanya mahasiswa dan mahasantri? Kalau mahasiswa nih tahu saya ya, Iya. bukan ngada-ngada gitu ya. Ya udah mereka sekedar ya udah kuliah pulang, Kupu-kupu ya, lah ya. kupu-kupu gitu kan. Kuliah pulang, Iya. kuliah pulang. Ya kuliah pulang, Malong, kuliah pulang. iya sih. Iya, itu kalau lagi mood gitu ya Iya, kuliah. Kalau enggak kuliah. ya udah mabal main dia. Ya, Bukan dimana tuh momen yang paling seru tuh kalau ada kuliah gak ada, gak ada kuliah. Nah, Itu. itu paling seru kalau tuh. kita nih mas santri ya, kita juga ada juga kayak kajian rutinitas setiap minggu, Iya. mungkin tahfidz gitu kan, takdim. Gimana hafalan. suka ini store hafalan? Apalah lah, kan itu udah jadi rutinitas Oh iya, dong. rutinitas kita Rutinitas ya, Ji. tiap Iya. hari minggu malam. Malam. Alhamdulillah gitu kan. Kegiatan. Jadi kita masih ada landasan bagaimana kita untuk pondasi untuk hidup kedepannya. Enggak bagaimana kita keluar dari pondok sudah kita udah gak ada apa-apa gitu. Kita di sini ya ditimpa lagi, santri lagi. Dibilang enak, gak enak ya
enak gitu loh. Ya, Enak. karena memang pada kenyataannya ya sob, semua itu pasti ada positif dan negatifnya Ya. kan. Orang merasa bebas marah keadaan di mana saat mereka bebas itu mereka terlena. Bahkan Iya. ada orang yang di mana dia merasa nyaman ketika dikasih peraturan, bahkan dia merasa terkekang karena dengan peraturan-peraturan tersebut ya. Nah, ini bertanya lagi ya, tapi maksudnya kehidupan Mahasanti kan memang berarti udah eksklusif banget ya, bagus ya Ya. bahwa kita kuliah juga, kita edukasi gitu. Tapi kira-kira sebagai landasan kita ya, maksudnya kita benar-benar nggak ketinggalan, tapi kita nggak ketinggalan kan ya. Saudara Alpat nih kayak kita masih bisa hedon kan, story IG pun masih aktif kan ya. Masih kita aman aja. Aman Apa aja ya. tiap hari posting story baru? Jangan itu di belakang layar aja. Itu ada beberapa juga yang dimana hal yang di perspektifan orang itu tuh nggak sesuai dengan kenyataan di kita. Kayak gimana orang mikir kita nanti bakal kena hukuman lagi, kita bakal masuk ranah pondok lagi. Kita ini nggak kayak gitu sob. Karena kenyataannya kita udah jadi mahasiswa, pola pikir yang dimainin, pola pikir dan hati, ya kan. Dari perintah turun ke mata dan kita melihat dan akhirnya turun ke hati. Asik. Dan kita menjalankannya. Kita melakukannya ya gitu. Nah, jadi buat teman-teman kalian sob yang benar-benar mikir wah Unida tuh perspektif kayak gitu, jelasin kan dikit Unida tuh gimana sih sebenarnya, yang dimana dulu kita denger kan pengabdian mau kemana gitu kan. Ustadz Gontor walaupun kita merasa bangga kan ya waktu itu Ustadz Gontor bisa naik gunung. Gifar Ustadz apa? Ustadz Dulu Gontor apa, bisa Gifar? ini Gifar dulu apa milihnya? Oh, waktu Maman itu aku sendiri milihnya pondok alumni ya, karena awalnya milih Ustadz Gontor pun gak akan mungkin, karena banyak catatan juga, gak begitu berharap. Oh, udah. Ya. Dulu Gifar nih. Iya, Emang iya, kita juga nggak bisa kayaknya. iya gak bisa, karena kita berperspektif ya. Jauh. Kayaknya mereka yang maksudnya punya muka ya gitu Iya, ya. benar-benar. Tapi di sini menurut saya kita nih ditaruh di universitas atau apa sih namanya kuliah itu lebih baik. Karena apa? Kita di sini untuk mengembangkan apa yang kita punya. Ya sih. Iya, benar. Skill apa yang kita punya kembangin di sini. Ya, kita nih selain bisa ngurus anak orang lain, misalkan kayak apa sih namanya tuh yang organisasi masyarakat, kita tuh ngajar juga di TPA. Kita Ada. ngurus anak-anak kecil tuh ya, ngurus belajarin, Ngajarin ngaji. ngajar, ngaji, ya sih. Nah, selain bisa ngurus anak orang lain, kita juga harus ngurus diri sendiri. Bagaimana kita hidup di sini, bagaimana kita cara belajarnya, itu harus cari di sini. Skill apa yang kalian punya, tingkatin di sini. Gitu. Menurut saya ini, alhamdulillah lah, saya ditaruh di sini, alhamdulillah. Ya, karena saya langsung ngerti cara ngampus bagaimana, cara kuliah bagaimana, cara yang sebenar-benarnya belajar tuh bagaimana. Ya ini tempat kuliah, gitu. Saya alhamdulillah, karena saya ditaruh di sini, saya alhamdulillah aja. Ya. Gitu. Semua itu harus tetap disyukuri Ya, alhamdulillah. karena apa yang kita perspektifkan itu belum tentu sesuai dengan realita. Kita berharap sesuatu yang pasti juga belum tentu akan datang, karena sesuatu yang kita harapkan tuh belum tentu memberikan kepastian. Asik. Iya, benar memang pasti Ya, memang benar gitu. tapi kan gini, kalau di sini tuh kita memiliki landasan, kayak memiliki tempat yang untuk kita mengembangkan diri dengan apa? Dengan gampang, mudah, praktis dan gratis. Double Kita S. di luar mau eskul ini mau itu pasti perlu dengan uang kan. Iya. Kalau di sini semuanya ada, fasilitas lengkap, Iya. semua ada kan. Alhamdulillah Gampang, itu. organisasi Iya. ada. Bener. Kalau di luar belum tentu gitu. Belum kan. tentu, iya. Asli itu. Iya, belum tentu niat tergantung masing-masing. Jadi kalian yang bagi-bagi benar-benar penasaran tentang Unida itu gimana sih, atau mungkin kalian dari luar mikir kayaknya oh Gontor ada universitasnya namanya Universitas Unida gitu ya. Bagi kita nih bakal ngasih tahu beberapa kayak ada istilah-istilah penting ya yang kalian harus tahu, kayak misalnya apa itu istilah NK itu? NK itu non KMI. Non Jadi, KMI. yang masuk Unida tapi bukan alumni dari pondok Gontor. Dia dari mungkin dari pondok luar atau dari SMA luar yang masuk ke ini. Jadi ini benar-benar eksklusif buat kalian ya, bahwa Unida tuh nggak sesuai dengan apa yang kalian dapat, nggak sesuai dengan antum-antum ya. Asik, bahasa Gontori banget ya. Tapi gini nih, Per. Kenapa Unida ini ada non KMI ya? Karena Gontor itu mempunyai apa namanya?
Apa tuh? Tingkatan? Kayak Terbang. peribahasa gini nih. Keinginan. Gontor berdiri di atas semua golongan. Dan Ya untuk bukan semua golongan gontor doang yang masuk Unida, tapi dari luar bisa. Ya, kalau kalian mau ingin masuk silakan. Jadi Gitu, nggak bisa. nggak harus alumni doang gitu. Nggak harus Nggak alumni harus gontor. Jadi Gak harus orang bebas. gontor, gak harus orang gontor doang, tapi orang kalian-kalian yang di luar bisa masuk. Masuk. Gitu. Masuk aja, ada satpam di luar. Aman. Enggak, tapi ya memang benar Masuk juga aja. karena Unida tuh landasannya memang untuk semua golongan dan itu memberikan kualitas yang dimana kita bisa menerima gitu, dimana lingkungan gontorinya ada, lingkungan mahasiswanya ada, kita Iya. bisa mengembangkan kualitas kita juga dan sesuai yang dimana perspektif yang kalian dapat dari orang-orang itu hanya itu jauh dari ekspektasi dari realita gitu. Karena kenyataannya Unida tuh enak kayak gini gitu, semuanya udah terpenuhi, semuanya udah ini dan nih kayak mereka sekarang udah jadi pembesar yang dulunya tuh sangat plot twist sayang. Dimana mereka ini dimana jadi seorang agen koordinator, dimana hidup menjadi seorang organisasi, mendidik seorang santri, menyayangi santri dan dipaksa untuk menyayangi santri. Iya. Menyayangi. Siap. Karena dari menyayangi itu kita harus dituntut harus bisa mengayomi ya. Bagi kalian-kalian yang lulusan gontor atau enggak mungkin lulusan santri atau mungkin lulus belum waktunya atau tepat waktu, kalian akan tahu di mana kisah-kisah mereka gitu kan. Boleh nanti juga di-subscribe ya di sini Oh, itu- Instagramnya. Iya. Nanti di mana dia bakal menjelaskan kehidupan gontor itu. Bentar, Per. Kalau itu tuh di belakang boleh tanya sini. nih. Kalau tanya, Giper nih lulus tepat waktu nggak, Per? Iya jangan. Kalau boleh tanya. Boleh tanya. Iya. Jangan di-spill. Iya. Gimana? Kita kan karena kan ranahnya gontor Iya. ya. Kita gontor ya. Itu- Jadi buat Kita semua kalian yang gontor. tahu nanti Untuk perbandingan saja ini. Oke, jadi nanti di channel ini akan kita berikan sebuah pertanyaan. Apakah Gifar itu tepat waktu? Boleh dijawab di komen ya. Iya. Nanti boleh dijawab. Kalau kalian- Apakah Gifar ini tepat waktu atau enggak? Boleh dijawab. Yang kenal-kenal boleh dijawab. Atau mungkin bisa jawab juga Kakak Alfat, Kakak Pai gimana? Oke. Kalau misalkan kalian mau tahu, subscribe dulu lah. Subscribe dulu. Iya gak sih? Channel apa? Iya. Channel apa? Komunika? Komunika Raya. Oh, oke, siap. Iya. Bisa di subscribe dulu itu. Subscribe tuh gak bayar sih. Iya. Gratis. Gratis. Pencet aja udah. Siap. Iya. Oke, kembali lagi ke topik. Iya, siap. Oke, siap. Karena memang kita udah kebiasaan gontori kalau namanya jalan di tempat umum itu serasa jalan itu punya kita. Jadi serasa juga channel ini udah kayak punya kita ngomong kemana-mana gitu. Oh, ya jelas lah kita. Iya jelas banget. Kan punya anak gontor. Oh ya punya gontor. Gontor. Gontor Kita. untuk umat. Asik, Iya. benar-benar. Jadi intinya bagi kalian, bagi mereka yang benar-benar merasa khawatir akan Unida, terus merasa cemas, Unida nanti jadi kayak santai gini. Oh stop, hilangkan perspektif kayak gitu karena kenyataannya mereka bisa menjadi lebih baik dan mereka bisa menemukan arti kehidupan sebagai mahasiswa. Oke, ada pertanyaan selanjutnya lagi nih tentang bagaimana sistem perkuliahan di sana, terutama Faik sendiri nih prodi apa? Kalau saya sendiri prodi manajemen. Manajemen Fakultas Fakultas Ekonomi. Syariah. Ulang kok gue ulang anjing. Kok kok lupa apa? Fem. Iya, Fem. Kok lupa sih anjing? Lanjutin aja. Tadi ngomong. Lah, lu direkam. Oh. Iya. Jadi Fakultas Fem. Fem tuh apa? Fem tuh Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Itu terbagi dari dua prodi. Iya. Ada prodi Ekonomi Islam dan Manajemen. Ya biasa itu orang-orang ya orang-orang bukan setengah menengah, orang-orang pintar matematika lah kalau kita Setengah ke bawah. Setengah ke bawah. Kan prinsipnya bukan CTRL-V gitu. Bukan lah. Enggak ya? Enggak. Masa Kirain saya gitu. Mas, iya. Jangan gitu. Sarjana copy paste. Oke, yang sampingnya ke Kalfat. Kalau saya ini Fakultas Syariah. Soleh Fakultas banget ya. Syariah. Soleh banget. Kalau di luar itu namanya Fakultas Hukum. Hukum. Karena saya ini perbandingan mazhab hukum, prodi. Hukum. Apa sih kalau misalnya jebolannya hukum nih? Tembusan. Insya Allah ya. Insya Allah jadi hakim, Insyaallah. advokat, Amin. jaksa. Amin. Itu
adalah Fakultas Hukum. Iya. Tidak. Tidak. Nggak Dulu. Dulu. Sekarang dulu hanya sekedar menghakimi, sekarang tahu teori menghakimi. Gitu. Ah. Keren. Gitu dia. Semoga Alpat nih bisa menjadi hakim Yang adil. yang adil di Indonesia. Amin ya Allah. Tidak semena-mena menggantikan peraturan dan hukum karena uang atau karena turunan gitu. Mungkin mereka yang di sana-sana tuh. Insya Allah, makanya doain ya. Kalau misalkan Amin ya Allah, saya amin. jadi hakim itu. Iya. Siap. Karena saya Boleh, tidak boleh, suka boleh, juga. boleh. Saya tidak ingin jadi hakim yang mau disuap. Asik. Yang bener aja sih. Bener. Bener. Bener aja sih. Gitu. Oke, selama kuliah ini ada gak sih kendala-kendala ya dimana kadang suka ngerasa FOMO sama lingkungan luar, kadang juga di sini belum dapat tapi ternyata akuin kayak gini gitu, ada gak sih? Kendala. Kalau dibilang kendala nih pasti ada. Karena emang pasti ada minus plusnya kan. Iya. Pasti ada kayak kendala kurangnya sosialisasi dengan luar. Itu jadi termasuk kendala kita kan. Karena kita ya terbatas juga, bukan terbatas ya. Menjaga itu. Netnya menjaga kita supaya kita menjadi lebih baik. Mungkin kalau kita terlalu dibebaskan, mungkin kita salah pergaulan lah, apakah gitu kan. Makanya kita juga agak lumayan dalam sosialisasi dengan luar. Tapi banyak relasi. Tapi dipikir-pikir kalau Unida ini banyak loh relasi sama luar, apalagi luar negeri kan. Iya. MOU-nya, Udah kancah Masya internasional. Allah. MOU-nya sama luar Alhamdulillah. negeri. Oh ya kemarin juga berkedatangan Turki kan ya? Ya. Iya. Oh iya kemarin minggu Iya, yang lalu. Dubes Minggu yang lalu. Turki. Dubes Turki. Dubes. Jadi udah biasa gak sih kayak gitu tuh? Ya. Kayak kedatangan, oh ada orang Turki, ada orang Dubai, it's okay gitu. Ya, itu mah udah makanan sehari-hari. Iya sih. Unida karena memang udah kancah internasional, jadi udah hal yang lumrah malah orang luar negeri datang ke negara kita tuh. Terutama datangnya ke Unida gitu. Cuman yang jadi pertanyaan kan kita belum tahu nih siapa yang melanjutkan tahta negara Indonesia menjadi pemimpin negara Indonesia ini belum mampir nih ke Unida, terutama ke Gontor kan. Masih kita tunggu nih. Apakah mereka akan datang ke kita juga atau gimana gitu kan? Ya. Iya. Terus sendirinya juga ada ini mungkin ada kendala atau mungkin suatu hal pencapaian di selama jadi hukum ini katanya. Kalau kendala saya di kuliah itu yang kebiasaan mas santri atau mahasiswa itu, terutama saya, itu susah bangun pagi. Iya. Oh itu udah problem banget sih. Itu. Karena saya ini bagaimana ya? Saya juga kendala saya juga di di kuliah ini. Saya juga kurang dapat nerima itu. Kurang dapat nerima ilmunya. Jadi saya ini menyesal sekali. Karena ilmu hukum ini banyak. Iya. Berat sih. Berat juga. Tapi sayanya aja yang belum bisa nerima. Belum kurang lah gitu. Belum bisa tapi kurang bisa. Iya. Ada yang nyangkut sedikit. Gitu. Iya sih mending. Ya mending lah daripada memang masuk hilang bener gak ada gitu. Masuk dari kanan, keluar dari kiri. Iya. Karena saya tuh kalau misalkan lagi belajar di kuliah, itu saya butuh pendengar yang baik. Saya lagi belajar jadi pendengar yang baik supaya saya bisa jadi pembicara yang baik. Gitu. Keren. Makanya saya kenapa sih saya itu mau jadi pendengar yang baik? Karena suatu saat saya yang bicara di depan orang-orang. Iya, hakim gitu kan? Apakah kalau misalkan kita jadi pendengar yang baik nih, Iya. seakan-akan kita tuh menghargai orang lain. Iya. Insya Allah kalau misalkan kita jadi pendengar yang baik, orang-orang ketika kita ngomong, insya Allah orang dengerin. Gitu. Iya sih memang. Jadi ketika kita memang mulai untuk belajar itu nanti kita akan mendapatkan apa yang kita pelajari kan. Iya. Jadi kita menyazro yahsud lah gitu ya bahasanya. Iya. Kita yang menanam kita akan mendapatkan juga apa yang kita tanamin. Iya. Benar juga. Tapi ini Pak Ik sendiri mungkin ada kendala atau udah biasa hitung-hitungan doang atau pendataan doang gitu. Kalau saya nih
sebenarnya Iya. dibilang bodoh ya bisa gitu kan. Ya enggak dong, masa sih? Bisa. Kurang. Tapi kurang saja dalam Kurang hitung-hitungan. Makanya saya memperdalami dalam prodi ini kan, prodi manajemen. Ya saya juga kedepannya ya insya Allah gitu beda doakannya Pak ingin menjadi manajer gitu kan dalam sebuah perusahaan gitu kan. Ya makanya saya masuk dalam jurusan ini dan kedepannya ya untuk pelajaran insya Allah lah bisa saya ikuti lah sedikit demi sedikit gitu kan. Lama-lama kan menjadi bukit kan gitu. Iya, asik. Ya, Iya. ya Bismillah lah. Bismillah. Semuanya Bismillah. Jadi di Unida tuh selain kita memang ada kehidupannya memang mahasantri banget, kehidupannya kita harus ngafalin juga dan kita saling mengingatkan satu sama lain untuk ibadah kan. Tapi ternyata memang ada penjurusan yang dimana itu mengembangkan potensi mahasiswanya mereka masing-masing ya. Ya terutama saya sendiri juga dengan rekan-rekan tim juga tuh di belakang tuh pada lihat-lihat belakang. Mereka nih pada memang punya ambisi yang kuat karena kita membangun proyek ini Komunika Raya karena kita berbasis dari prodi ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi itu seru loh. Jadi memang nggak semudah yang orang bilang karena kita juga prodi mahal dan kualitas kita pun dipakai di mana-mana gitu. Jadi kita tuh memang Ilkom itu harus berbangga gitu ya gak sih? Tapi prodi kamu udah unggul belum sih? Udah unggul belum? Oh, belum. Jadi kita minta manajemen dong, kalah. Bukan kalah, tapi kita berusaha untuk memaksimalkan gitu. Oh iya. Jadi kita nggak akan di sini kita saling support dan bersaing juga di belakang. Mungkin kedepannya bisa ya, Pera? Bisa kita. Bisa. Bismillah. Doanya ya, amin. Amin. Jadi kalian yang punya mungkin potensi ingin belajar ngitung-ngitung atau apa, boleh masuk ke Fakultas Femini yang mungkin mau jadi admin lah, mau jadi apa, atau mungkin orang yang tahu tentang tertarik hukum atau tentang sering baca, sering ngukum orang, biar tahu teori hukumnya, boleh belajar gitu kan. Apa namanya fakultas? Fakultas Syariah. Fakultas Syariah, Hukum Syariah. Fakultas Syariah ini ada 2 prodi. Hukum Ekonomi Syariah sama Perbandingan Mazhab Hukum PMH. Oh, tuh Gitu. ya. Dan juga di Ilkom pun juga sama prodinya Ilmu Komunikasi, fakultasnya Humaniora. Ada 2 prodi, Ilmu Komunikasi sama Hubungan Internasional. Kalau Ilkom tuh nanti kita dibagi lagi. Ada namanya penjurusan, namanya ada Public Relation. Kok aku lupa ya? Public Relation sama Broadcasting. Itu nanti ada bercabang lagi tergantung potensi yang kalian punya gitu ya. Kalau Gipan ini apa potensinya? Kalau aku sendiri Broadcasting sih. aku tertariknya ke PR. Karena kita harus belajar negosiasi dong, belajar ngomong juga kayak gitu. Kalau broadcasting itu dia lebih ke identiknya itu ternyata lebih ke MC. Benda bukan. Dia jadi lebih fokusnya kayak ke penyiar radio, gitu ya? iya penyiar radio. Terus juga dia juga harus paham juga alat-alat juga kan gitu kan. Dia memprogramin alat-alat juga dan sebagainya. Ya balance sih semuanya, tertarik kepada bidang itu. Dan kenapa pilih Ilkom juga karena Unida gitu. Soalnya kan bangga kan ya kita masuk Unida jalur undangan. Kita tuh diundang loh. Kita diundang ya? Ya enggak? Yang belakang ya kan? Kita sama-sama diundang. Unida murni. Apa buangan? Enggak, bukan buangan. Bukan buangan. Ingat Unida tadi di chapter pertama itu bagus dia. Kita orang-orang pilihan. Orang pilihan. Jadi yang mereka bangun pagi harus ngikutin jadwal gitu kan. Kita di sini bangun pagi agak ada kuliah langsung lanjut tidur enggak apa-apa. Tapi jangan. Kita tetap produktif ya enggak? Iya. Ini sebutnya kayak contoh-contoh tamu kita ini memang produktif banget kan. Alhamdulillah bisa jadi ketua, sering ngomong di depan ini yang dimana canggung-canggung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang udah bisa ngomong dengan fasih dan alhamdulillah bisa datang di podcast kami hari ini. Alhamdulillah gitu ya. Dia dikenal sebagai pejuang kriwil. Jadi orang-orang mahasiswa baru terutama angkatan kita itu pasti mengenalnya dengan Bang Kriwil. Dengan khasnya nih. Kenal Mr. Kriwil kan? Asik. Isosmith. Ya itu juga banyak gitu. Nggak tahu emang saya mirip apa gimana gitu. Apa calonnya calon kedua gitu. Iya. Amin, Allah amin. Belum live stream. Ntar. Kapan-kapan kita live streaming. Ya kan? Kapan-kapan. Iya, Minggir kemiskin. Oke, sama ini juga sebenarnya ada jadi sebuah keluhan kan kayak kita ini sebenarnya di Unida ini di basis dengan secara mahasantri ini kita bakal bener-bener jauh gak sih sama orang atau kita bisa tetap unggul berkualitas bahkan udah skala internasional nih bisa jadi diri yang secara internasional gak sih? Menurut perkembangan itu
itu dilihat dari orangnya, bukan dari unipnya. Oh gitu. Kalau misalkan orang ini mau berkembang, unipnya juga berkembang. Kalau misalkan orangnya ini nggak mau atau nggak bisa, ya unipnya juga nggak bisa berkembang. Kita jangan lihat dari unipnya, tapi dilihat dari orangnya. Karena yang berkualitas itu dari orangnya, bukan unipnya. Percuma unip ngasih fasilitas apa-apa banyak. Kalau orang yang nggak berkembang, apakah unipnya maju? Enggak. Kita sama. Iya, semua unip itu sama, tergantung orangnya. Siapa yang mau berkembang? Gitu. Kalau misalnya orang yang nggak berkembang sama aja dong. Iya nggak sih? Iya, benar. Mau sekecil apapun unipnya, mau sebesar apapun unipnya. Kalau orangnya sama ilmunya nah, sama rata, ya udah sama aja. Benar. Mau unipnya mah ilmu unip memang banyak, tapi nggak semua orang bisa dapetin. Nah, betul tuh. Ya. Gitu. Itu orang yang mau berkembang. Kalau orang yang dapet Itu ilmu aja. unip itu, Iya. gitu. Tapi gimana sih kita untuk munculin perspektif mahasiswa gitu? Jadi gimana? Oh, kita nih udah standar kuliah gitu kan ya. Jadi mana kan walaupun kita memang gak ada beban untuk kerja kan, kita udah asrama udah ada, tempat tinggal kan ya. Terus baru kita ada makan juga kan. Setelah itu kita juga dipenuhi untuk makan sehari 3 kali gitu kan ya. Nah, kadang ada orang-orang mikir kayak kita belum bisa explore karena kita gini-gini aja. Tapi sebenarnya kenyataannya kualitas kita sama Uniflor sama aja kan ya? Sama aja. Sama. Ya apa bedanya? Ya kita nih cuman pesantren bedanya. Beda kayak kita sama luar. Sebenarnya sama aja, semua prodinya, matkulnya, tapi yang beda nih ya dari Unida nih. Kita nih ada world view. World view itu apa? Ciri khas. Itu ciri khas Unida. Itu yang paling ditonjolkan di Unida. Karena nggak semua kampus ada, hanya di Unida. Iya. World view Islam. World view Islam. Pelajaran ya kita harus menyetarai antara pelajaran umum dan pelajaran Islamnya juga karena kita kan pesantren gitu. Iya sih. Tapi kadang boleh gak sih kita kayak misalnya ngebanding-bandingin terus sama orang, kan itu pasti udah jelas ya, kita harus lihat fokus sama diri kita gitu kan ya. Tapi ada gak sih kayak masukan lah istilahnya gimana sih untuk bisa produktivitas udah skala mahasiswa gitu, atau mungkin boleh orang-orang yang ini juga nanti mungkin masih santri atau mungkin tertarik sama Unida, persiapan dirinya untuk bisa Unida itu gimana gitu. Persiapannya kalau dibilang pantas gak pantas tuh kita harus memantaskan diri kan. Iya. Gak semua orang tuh harus memantaskan diri di mana dia hidup gitu. Jadi kita nih sudah alumni kan, sudah alumni dari pondok istilahnya, masuk dunia perkuliahan, kita harus sadar kalau kita nih udah kuliah, sudah besar, sudah di masa kita nih udah studi tinggi, bukan lagi kita di studi dunia kayak SMP, SMA gitu. Si anak-anak lah ya. Iya, kita harus sadar pada diri sendiri. Benar kata Alpat, semua orang ya harus diri sendiri, harus dimulai dari diri sendiri. Bagaimana dia menjalani kehidupannya, karena kehidupan kita sekarang berdampak 10 tahun ke depan. Gitu. Makanya Tomorrow. There is not tomorrow. Apa yang dibilang kan, di mana kamu berpijak, di situ kamu harus bergerak. Nah, tuh. Iya nggak sih? Gitu. Jadi there is not tomorrow. Jadi apa yang ini tuh bukanlah kemarin. Karena kemarin itu akan menjadi sebuah misteri. Apa yang kita lakukan itu akan menjadi sebuah story, sebuah cerita ya. Kita yang apa lakuin dan apa yang kita sudah lampaui itu akan menjadi sebuah history, akan menjadi sebuah sejarah. Jadi kembali lagi kepada pilihan kita masing-masing mau menjadi seperti apa, itu tergantung persiapan kita kali ini untuk menjadi yang akan depan. Kayak tadi kayak Kakak Alpat juga bilang mau jadi hukum, ingin jadi diploma dan sebagainya, dimulai dari produktivitas kali ini gitu. Mau jadi seorang manajer dan ini apa, dimulai dari sekarang belajar matematika dan sebagainya, terutama di program studi tadi, di program studi
ekonomi itu ya. Ya, gimana manajemen. Beda besar ya. Iya. Ya kadang semua orang juga ada masa rendahnya ada ininya. Tapi Kak Kalpa sendiri gimana sih mungkin bagi waktu untuk nugas ketua juga sama UMKM juga UMKM ikut UMKM apa? Kalau saya organisasi masyarakat sih. Apa tuh? Kok ormas? Bukan ormas. Apa Apa tuh? sih namanya? Oh, Iya, Lembaga Pengabdian Masyarakat. Masyarakat LBM. LPM sih. Oh iya, LPM ya sih? LPM. Iya, LPM. Lembaga Pengabdian Masyarakat. Apa tuh? Apa sih itu? Kalau saya sih jadi Usmud. Insya Allah. Ustadz muda. Ustadz muda ini ngajar TPA maksudnya. Ngajar TPA. Jadi TPA tempat TPA. pengajian Al-Quran. Biasa saya ngajar di sana tuh ngajar anak-anak kecil. Soleh-soleh SD. gak sih? Ada yang anak kecil, ada yang SD, SMP, ada. Oh ada. Tapi kalau di tempat saya itu SD semua. SMP ada ya? SMP ada, tapi bukan di TPA saya. Oh. SMP itu memang dianya SMP atau memang SMP badannya kecil gitu? Kan dilihat dari sekarang nih SMP sekarang tuh kecil-kecil. Iya gak sih? Iya, Iya kan? benar. Bener. Gak nyangka nih SMP dulu segimana, sekarang udah segini. Oh gak Iya. gede ya? Jadi gini, yang lain juga ya, jangan berpikir kalau Indah nih bukan kuliah doang. Kita juga ada bisa ngajar kan kita. Bisa ngajar. Masa kita udah alumni kontrak bisa ngajar kan? Iya bener. Ini buktinya apa? Ada TPA kan? Ada TPA. Jadi jangan lihat satu sisi doang. Kita juga banyak. Bukan orang bilang udah Unida kuliah. Bukan gitu. Lihat dulu dalamnya. Iya bener. Kita juga bukan bisa ngurus diri sendiri, tapi kita bisa ngurus orang lain. Selain bisa ngurus diri sendiri, kita juga bisa ngurus orang lain. Gitu. Tapi kalau ada acara-acara agenda gitu, biasanya kan mikir, santri gak boleh kemana-mana. Terus nanti kita orang-orang yang suka jadi supporter itu gak bisa. Di sini bisa kan? Bisa. Apa namanya? Di sini semua mahasiswa itu dibilang mahasantri bos. Asik. Itu bukan kalangan itu doang, tapi semua mahasiswa, semua mahasantri, gitu. Mahasantri Boys. Ya. Apa Mahasantri nama Boys. ini ya? Nama UMKM-nya atau nama organisasinya? Gak ada ya? Oh gitu. Iya. Jadi semuanya itu tergantung dari kita sendiri. Bagaimana menjadikan semua itu menjadi lebih berkualitas ya. Contohnya kayak misalnya kita mau ada event apa, kita menjadikan itu lebih berkualitas gitu. Dengan apa? Dengan kebersamaan kita gitu kan. Menjadikan kekuatan ukhuwah kita ini makin kuat ya. Jadi Benar. Unida ini gak semena-mena apa yang kalian kira gitu kan. Karena kalian harus tahu dalamnya itu banyak belian-belian gitu ya kan. Iya, mantap. Banyak kualitas-kualitasnya ya. Contoh sekarang mereka gimana sih cara, boleh lah kasih tips lah ya, bagi-bagi waktu gitu kan, nugas iya, kuliah iya, terus ada kumpul ketua organisasi juga, ketua mahasiswa baru lah, ketua kita ini. Kalau waktu nugas itu saya ngambilnya itu malam. Itu efektif bagi saya. Karena malam ini itu waktu untuk belajar. Kalau misalkan ada kumpul ketua, kumpul UKM atau kumpul Ya, Oke. organisasi. Iya kan? Organisasi gitu. organisasi di kampus ini, itu kan tergantung yang menjadwalkan. Itu ada jadwalnya. Gitu. Jadi Ketika kita udah diminta tolong untuk kumpul, ya kita siap. Kita membawa teman-teman kita untuk kumpul gitu. Itu ada waktunya, ada jadwalnya juga. iya. Yang penting jadi orang yang tahu waktu gak sih? Iya. Kita Gimana? harus bisa membagi waktu. Ya, karena waktu itu adalah emas. Asik. Iya sih. Iya benar-benar. Mahal. Waktu itu ada mahal. emas. Mahal. Gak bisa Percuma dibeli. kalian buang-buang waktu, tapi waktu itu nggak ada gunanya. Kalian tidak pakai, nggak ada guna. Oke. Ya, cukup sekian dari kami. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.